Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau main ke sebuah resort yang ada di daerah Sentul ya. Dan ini jarang banget di-review sama YouTuber-YouTuber lain. Ya, kakak mau main ke sebuah tempat yang ada di Sentul dan harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kamarnya bagus, punya fasilitas yang cukup lengkap. Ada juga kolam pancingnya dan itu penting ya. Nah, ini kita keluar di jalan Sentul Selatan ya, kita belok ke kiri lagi. Dan setelah itu kita bayar tol ya, lewati pintu gerbang tol. Setelah itu kita belok ke kiri ya, ini kita belok ke kiri, lurus terus lewati Ayor Mall. Nanti kita keluar di jalan Babakan Madang ini nih, belok ke kiri di sini ya, dan kemudian belok lagi ke kiri ini nih ya. Pokoknya ikuti aja ya arahan dari Google Map ya, linknya ada di deskripsi bawah. Dan di sepanjang jalan menuju resort atau tempat ini banyak banget yang jualan di pinggir jalan, dan itu dekat banget dengan resort yang akan kita kunjungi. Nah, nama tempatnya ini ada di dalam Darmawan Park ya. Nah, ini Kakak Sabila kemarin sempat ragu-ragu karena nggak ada namanya di sini ya, malah ada Oleh Suite ya, dan nama hotel yang atau resort yang kita tuju nggak ada, tapi di peta di sini arahnya. Nah, kita masuk aja terus ya. Kemarin Kakak Sabila sudah tanya sama security, ternyata lokasinya ada di depan kita ya. Jadi kita masuk terus, masuk ke tempat parkir yang ada di sini nih ya. Dan untuk nama resort yang kita tuju adalah Rukun Resort Sentul. Ini ada di Jalan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Dan ini adalah tempat parkirnya. Tempat parkirnya dia nggak terlalu besar. Jadi di area ini itu banyak banget hotel-hotel ya. Jadi ini satu owner ya, satu pemilik, tapi dia ada berbagai macam resort yang ada di sini ya, hotel ya. Nah, salah satunya adalah Rukun Resort ini. Kita mau ke Rukun Resort ini ya, kita mau nginap di resort yang ada di Sentul ini, dan ini jarang banget di-review sama YouTuber-YouTuber. Nah, di depan itu adalah tempat smoking area ya, dan ini arah ke arah lobbynya ya. Dan di resort ini kita tidak boleh membawa hewan peliharaan kita ya. Jadi memang dilarang di sini. Jadi Rukun Resort ini bersebelahan dengan Rukun Senior ya. Nah, di situ memang tempat ya, banyak orang-orang yang sudah lansia ya, tapi dia berbeda gedung dengan kita ya. Untuk yang lansia itu dia di sebelah kanan, dan yang untuk Rukun resort ini di sebelah kiri. Nah, ini kita mau check in dulu ya, kita serahkan tanda booking kita. Nah, ini ada pamflet untuk mancing manianya ya. Cuma di sini kita berbayar lagi ya. Untuk memancing ini kita bayar 25.000 per orang, termasuk sewa alat ya, sewa alat pancing dan umpannya. Nanti ikannya dihitung per kilo, dan itu ada harganya. Ikan gurame 80, ikan patin 55, ikan mas 50.000 per kilo, ikan nila atau mujair itu 40.000 per kilo. Dan kemarin waktu check in kita mesti deposit ya, ini 100.000. Nanti kita ambil saat kita keluar dari resort ini. Nah, ini seperti ini ya arah ke lobbynya atau front office-nya. Nah, di sini ada welcome drink-nya, dan di situ ada sofa-sofa untuk kita duduk sambil menunggu kamar kita. Kalau belum bisa check in ya, kita mesti tunggu di situ. Atau kita juga bisa mancing ya. Jadi sambil nunggu kamar kita siap, kita mancing dulu ya, sembari kamar kita disiapkan. Nah, ini ada sofa-sofa untuk duduk ya, walaupun dia nggak terlalu besar. Nah, tapi dia di sini dingin ya karena ada AC-nya. Dan ini arah ke ini sebenarnya balkonnya ya. Kita dapat kamar di lantai 2.
Tapi nanti kita mesti naik ke atas dulu, baru bisa ke kamar kita. Nah, ini kemarin kita ambil tipe kamar yang Supreme Suite ya. Jadi di sini tuh ada 3 jenis kamar ya, dari yang standar, yang ideal suite, dan yang paling bagus adalah yang Supreme Suite-nya. Jadi kemarin kita ambil yang Supreme Suite, harganya sekitar 750.000 di saat weekend ya. Nah, ini kita naik lift ke kamar kita. Nah, ini arah ke kamar yang Kakak Sabila dapat kemarin. Dan kalau ke arah sana itu adalah arah ballroomnya ya, tempat acara-acara, event, rapat, pernikahan itu ada di sana. Sedangkan kalau kamar ini ada di bagian kanan ini, dan lurus itu untuk tempat tinggal para lansia. Nah, itu kolam ikannya sudah kelihatan ya di luar. Kita bisa lihat pemandangannya dari situ. Dan ini kalau kamar ini kita ada di sini ya. Cuma pemandangannya agak kurang recommended ya dari balkon ya, karena kita saling berhadap-hadapan dengan penghuni yang lain. Kalau saran Kakak Sabila, mau ambil kamar yang di kanan ini nih ya, sebelah dispenser. Dan di penginapan ini enaknya kita bisa ambil air dari dispenser itu sepuasnya. Nah, ini kita dapat kamar yang 205 ya, kamarnya 205. Tapi kalau recommended, Ayah Sabila lebih baik ambil kamar yang di seberangnya, karena itu balkonnya ngarahnya ke taman dan ke tempat parkir. Jadi dia nggak langsung ke hadap-hadapan dengan penghuni di seberang kita ya, seperti itu. Nah, ini kamarnya seperti ini ya. Jadi ini tipenya yang Supreme Suite ya. Jadi dia tipenya kayak kondotel gitu, kayak apartemen, studio apartemen. Jadi ada kulkas, ada sinnya, dan di sini ada kamar sendiri, ruang tamu juga ada sendiri. Nah, untuk alat masak di sini nggak ada, cuma disediakan itu ada microwave, piring, mangkok, sendok, serta gelas ya. Jadi semi kayak villa gitulah, cuma dia nggak ada kompornya. Sama seperti kamar yang kemarin di Sunter ya, Hotel Sun Lake, dia ada kompornya, cuma elektrik. Nah, kalau yang di sini dia nggak ada. Nah, ini untuk minuman, kopi. Nah, ini kopinya kopi khas dari Bogor ya. Nah, ini airnya bisa kita refill di depan. Jadi dia nggak pakai air mineral botolan, tapi dia pakai dispenser di luar. Nah, ini ada kulkasnya yang 2 pintu besar. Zinknya juga bersih. Nah, ini kemarin cuma zinknya agak sedikit bau ya. Mungkin yang nginep sebelumnya dia buang sisa makanan di situ, jadi agak sedikit bau. Nah, di sini juga ada microwave. Cuma nih kemarin Ayah Sabila sudah nggak bisa mengoperasikan ini ya, karena sudah lupa cara menggunakan microwave yang model begitu. Ya, nah ini ada sendok-sendok, garpu, dan ada juga piring gelas nanti di rak-rak ini ya. Dan sekarang kita lihat piring-piring yang ada di sini ya. Tuh, ini dia piring dan mangkok. Nah, jarang-jarang kan hotel menyediakan piring dan mangkok. Ada microwave juga, kulkasnya 2 pintu, kamarnya luas besar, harganya bersahabat ya. Tuh, ini seperti ini kamarnya. Jadi dia ada ruang tamunya, ada kitchen setnya juga, dan kamarnya dia terpisah. Tuh, kamarnya di sebelah kanan. Nah, kamar mandinya ini bisa dari kamar langsung atau dari ruang tamu atau dapur ya. Jadi ada 2 pintu yang bisa kita gunakan ke kamar mandi. Dan di sini di pojokan adalah tempat kita naruh barang-barang atau sendal. Jadi di luar sini nggak ada lemari, tapi lemarinya ada di dalam kamar ya. Nah, ini seperti ini kamarnya.
Jadi dengan harga 750.000 per malam, saya bilang ini cukup worth it ya di Jakarta ya. Cukup worth it, dari di besar kamarnya. Di sini kita bisa lihat ada sofa, ya ada meja, ruang tamu seperti itu, dan di depannya nih ada TV. Jadi TV-nya ada 2 dan di setiap ruangannya itu ada AC-nya. Kecuali kamar mandi, ya itu hanya exhaust. Dan kita juga dapat balkon. Sayang, view-nya adalah tetangga sebelah. Gak ada pemandangan lain, ya gak ada pemandangan gunung atau pepohonan. Nah ini TV yang di luar ini sudah smart TV. Jadi yang di luar sudah smart TV, tapi yang di dalam dia tidak smart TV. Sayangnya waktu kakak saya bilang nginep itu lagi ada Piala Eropa, dan di TV ini tidak bisa menayangkan Piala Eropa ya, sepak bolanya. Jadi kemarin saya banget, dan ini ada sebuah ucapan terima kasih dari manajemen Rukun Resort ya. Nah ini sofanya ada di sini ya, untuk duduk 2 orang masih bagus lah ya. Jadi ini memang kalau untuk bawa keluarga dia masih luas space-nya, tempatnya. Dan ini balkonnya, di situ ada 2 tempat duduk, kursi dan meja. Nah sayangnya pemandangan adalah saling hadap menghadap dengan tetangga sebelah kita. Ini nggak ada view gunungnya di sini. Ya makanya recommended ambil kamar yang 206, 207, 208, 209, 201, 210, 210. Nah di sini setiap kamar ada AC-nya. Jadi di dalam kamar ada AC, di ruang tamu juga ada AC. Cuma AC-nya itu yang di ruang tamu kemarin entah kenapa dia mengeluarkan bunyi yang aneh ya. Karena mungkin sudah tua, AC-nya perlu diperbaiki. Nah ya, untuk kamarnya seperti ini. Ya kamarnya cukup bersih, rapi, ada AC juga. Ya peralatannya, mejanya juga masih cukup bagus. Ada TV-nya juga, cuma TV-nya dia belum smart TV, cuma bisa nangkap siaran digital. Dan ini TV yang di luar dan di dalam tidak bisa menangkap siaran sepak bola Piala Eropa waktu itu ya, di RCTI ya. Nggak tahu kenapa, padahal sudah digital. Nah ini untuk remote AC-nya ada di sini, dan kita dapat sleeper 2, ada kursi, ada meja juga. Jadi cukup lengkap ya. Dan untuk kasurnya ini cukup besar, terdapat 4 bantal. Untuk bednya mungkin ini tipe yang king bed ya, atau queen bed. Nah ini ada 4 bantal di sana, dan ada lemari di bagian kanan dari kasurnya. Dan di sini ada lampu untuk lampu tidur. Cuma ini kemarin nggak bisa nyala, mungkin bolamnya sudah putus. Dan ini ada telepon untuk hubungi front office atau lobby. Nah ini pemandangan dari kamar yang kita dapat kemarin ya. Untuk bagian kanan itu jalanan, dan sebelah kirinya itu tetangga seberang kita. Nah lemarinya seperti ini, ada berangkas ya, ada berangkas juga, ada laundry, checklist laundry, dan ada beberapa gantungan baju di sebelah ya, di pintu selorokan sebelahnya dari lemari ini.
Nah, ini gantungan bajunya ya, ada di sini. Dan di lemari ini juga banyak selorokan yang kosong ya. Jadi bisa buat ngisi barang-barang, mungkin mau nyimpen tas-tas, pakaian bisa di sini. Dan untuk kamar mandinya ada di sini. Kamar mandinya ini lumayan bersih. Dan ada juga disiapkan di situ handuk 2 ya, untuk sabun, sampo juga sudah ada. Dental kit semua sudah ada hair dryer juga. Nah, ini seperti ini. Jadi kamar mandinya cukup bersih ya, dan ini memang motif keramiknya motif keramik lama ya untuk kamar mandinya. Tapi untuk kamar mandinya bersih banget. Ya cuma di tempat shower yang toilet itu agak ada kotoran dikit, nggak tahu kotoran apa sih yang kemarin nggak berani lihat juga ya. Dan ini air hangatnya juga cepat, air panasnya ya. Dan ini sudah ada water heaternya, jadi dia begitu kita buka, kita arahkan ke air panas, dia jeda 5 detik langsung keluar air panasnya. Nah, ini untuk ini ada kacanya ya, ada wastafelnya tuh ya, seperti ini. Jadi memang bagus. Untuk kamar mandinya bersih ya, walaupun motif keramiknya agak sudah motif yang lama, sudah lama gitu ya. Nah, ini untuk sabun, sampo, dental kit ya. Nah, itu ada sikat gigi dan odolnya. Dan ini hair dryernya, colokannya juga ada di bawahnya, jadi cukup lengkap ya. Mengingat harganya ini kamar yang paling mahal cuma 750 ribuan, cukup bagus. Dan untuk TV-nya nih, yang depan sudah smart TV, bisa kakak lihat, bisa nonton YouTube, Netflix dan lain-lain. Dan ini bisa juga TV digital, cuma RCTI aja yang nggak ada kemarin. Dan ada beberapa channel juga yang nggak lengkap, walaupun sudah di scan ulang ya, sudah di scan ulang karena di antenanya terpusat, jadi kita scan ulang juga tetap sedikit ya untuk channelnya, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak ada MNC Group itu nggak ada dia di sini ya, nggak ada signal tulisannya, padahal pun sudah di scan ulang. Nah, ini keadaan sore hari, ini kita mau berenang, anak-anak ajak berenang karena nih hotel atau resortnya cuma 2 lantai, jadi kita pakai lift itu nggak terlalu sering ya, lebih sering pakai tangga. Nah, itu ke lantai 2 atas itu kamar kita, yang di bawah juga ada kamar juga. Nah, ini kalau mau ke kolam renang bisa lewat sini, atau bisa lewat yang untuk ditinggal, yang tempat tinggal yang ditinggali orang-orang lansia ya, di sebelah kanan. Nah, ini ada beberapa orang lansia yang tinggal di sini ya, yang sudah pensiun. Nah, pemandangannya bagus banget ya, sore banget. Ini sore-sore ini bagus ya tuh. Jadi kita bisa santai-santai di sini, bisa mancing juga, dan besok kita akan coba mancing di sini. Kita mau lihat ikannya apa aja ya. Dan untuk kolam renangnya ada di sini ya. Di kolam renangnya di sebelah dari kolam pemancingan atau dekat yang residen untuk para lansia. Nah, ini ada tanda perhatian untuk kedalaman kolam pancingannya lebih dari 3 meter ya. Nah, di atas sini ada saung-saung atau gazebo. Ya, kita bisa duduk-duduk santai di sini sambil mancing, sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil nunggu anak berenang. Jadi banyak kegiatan di sini ya. Dan kemarin juga kita bisa jogging ya, jogging keliling dari kolam pancing ini karena ini cukup besar kolam pancingnya. Kita bisa keliling. Cuma itu ada beberapa pohon yang sudah mulai turun ya, ini ya batang daun-daunnya, jadi itu nutupin tempat kita jogging. Seperti pohon kelapa, ada pohon apalagi di situ yang dia sedikit menutup jalur trekking jogging kita. Ya, dan suasana sore di sini nih sadu banget, walaupun dia nggak terlalu dingin. Ya, kemarin itu malam-malam suhunya sekitar 26 ya, 26 derajat Celcius ketika malam. Ya, lumayan adem sih kalau di luar ya. Bahkan kemarin waktu malam itu lebih dingin di luar daripada di dalamnya. Jadi kita pakai AC, tapi karena dingin sama di luar.
Ya, kalau saya baca di Google suhunya 26-25 derajat Celcius. Nah, ini kolam renangnya. Ya, kolam renang ketinggiannya 120 cm ada di sini nih ya kolam renangnya. Nah, tuh. Jadi cukup lumayan besar kolamnya dan gak ada kolam anaknya. Sayangnya situ aja. Gak ada kolam renang anak dan gak ada tempat bermain anak-anak playground untuk yang ayunan perosotan itu gak ada. Tapi dia ada tempat bermain kids corner. Nanti kita ke sana ya. Tuh, ini kolam renangnya 120 cm dan ini mesti diawasi sama orang tua ya, karena di sini nggak ada yang jaga, jadi kita mesti ngawasi anak kita yang berenang. Dan di bagian sini ada tempat duduk atau kursi ya, ini untuk nunggu, mungkin lagi bilas, ganti baju. Di dalam itu ada ruang bilasnya, ada ruang ganti pakaiannya. Yang kemarin di situ yang kakak lihat itu untuk laki-laki ya, untuk perempuannya nggak tahu di mana ya. Dan di sini juga ada musolanya, yang musola untuk laki-laki dan perempuan juga ada, lengkap dipisah. Ada ruang wudhunya juga di dalam. Jadi cukup lengkap untuk fasilitas ya, cuma dia memang nggak ada playground untuk anak-anak dan kolam renang anak-anak. Nah, ini tempat wudhunya dan ini musola untuk wanitanya nih ya. Tuh, cakep banget ya tempatnya. Jadi cukup lengkap untuk fasilitas ya, dengan harga sekitar 750.000 untuk kamar yang terbaiknya, terbagusnya. Ya, cukup sih. Nah, untuk kamar bilasnya yang laki-laki seperti ini, ada lockernya, walaupun nggak ada kuncinya nih, kita kalau naruh pakaian lah, itu ada di situ. Nah, ini tempat bilasnya cuma satu aja. Ya, jadi kita bisa ganti pakaian juga di dalam. Untuk toiletnya dipisah di sebelah kiri. Jadi kita terpisah ya untuk toiletnya. Jadi cuma satu doang nih. Tuh, untuk toiletnya ada di sini. Jadi ya lumayan sih. Kan. Cuma kalau bisa mungkin tempat bilasnya ditambah karena biar nggak basah ke atas. Kita kalau mau ke kamar, kita bisa bilas di bawah. Kemarin itu kita mau bilas di bawah itu dia penuh karena cuma satu ternyata tempat bilasnya. Nah, ini ada untuk jacuzzinya, cuma ini udah nggak berfungsi ya. Cuma ini kayaknya kalau renangnya kemarin airnya air hangat deh, karena kemarin kakak Sabila nyoba berenang di kolamnya itu hangat, tapi berenang di jacuzzinya malah dingin. Jadi terbalik ya, airnya yang di kolam malah hangat. Nggak tahu itu kolam air hangat dari matahari atau memang airnya air hangat, ada mesinnya ya, atau bagaimana kakak Sabila nggak ngerti. Tapi lebih hangat air kolamnya daripada yang jacuzzinya. Dan sini juga disediakan tempat duduk dan alat untuk olahraga kecil-kecilan, walaupun cuma ada 2 di sini. Nah, di sebelahnya lagi ini ada kids corner ya. Tuh, ini ruangan untuk anak-anak main, walaupun dia nggak besar tapi dia punya kids cornernya atau tempat bermain anak-anak, ruangan khusus ya. Tuh, di sini ada meja, ada tenda, ada bola-bola perosotannya di dalam. Jadi mungkin adiknya main di sini, kakaknya berenang di luar ya. Tuh, bisa bermain juga di sini. Dan cuma nih ruangannya kecil dia ya. Tuh, lumayan lah untuk ya setingkat resort yang harga murah. Kita nggak bisa berharap banyak ya. Di Kids Corner ini selain permainan anak-anak yang lengkap, dia juga sudah menggunakan AC. Nah, jadi nggak panasan kita di dalam bermain untuk anak-anaknya. Dan kita kembali lagi keluar, kita pun persiapan bilas ya. Kita mau selesain berenangnya, kita mau bilas, mau mandi, karena ini sudah maghrib. Dan untuk suasana menjelang maghribnya nih semakin syahdu, semakin cakep nih. Tuh ya, jadi lampu-lampunya nih kuning, jadi kelihatan bagus dia. Tuh, jadi semakin cantik untuk suasana di luarnya. Cakep. Dan besok kita coba terbangan drone bagaimana area di sekitar ini. Dan di kawasan hotel ini atau resort ini itu ada resort atau hotel yang lain ya. Ada Ole Suite dan ada penginapan yang lain juga. Yang satu lagi saya lupa namanya ya. Nah, di depan ini kita bisa belanja ke supermarket, minimarket, dan
banyak rumah makan di depan ini, kita tinggal pilih mau makan apa. Buah juga ada ya, ini di dalam, di depan ini komplek Darmawan Parknya, jadi banyak hotel di dalamnya. Dan kita mau belanja dulu, kita mau ke minimarket, mau beli beberapa perlengkapan untuk makan atau sabun cuci piring ya, karena kita kan tadinya nggak tahu kalau ada tempat cuci piring di situ dan disediakan piring dan gelas. Jadi kita mau beli spons ya, dan itu AC-nya tadi bunyi ya, suaranya mungkin kakak bisa dengar. Jadi tadi suara AC waktu malam-malam tiba-tiba mengeluarkan bunyi ya, itu nggak tahu kenapa, mungkin butuh perawatan ya. Dan ini sarapan pagi kita, sarapannya diantar ke kamar. Jadi kita nggak sarapan di restorannya, tapi makanannya diantar ke kamar kita sesuai yang kita pesan. Kita hubungi, kita mau makan apa, sarapan apa, nanti itu diantar ya, untuk 2 orang karena kapasitas kamar ini untuk 2 orang dewasa. Tuh ya, ada roti selai, ada buah-buahan, nasi goreng, soto, jadi kita pilih sendiri. Dan ini suasana ketika jogging di pagi hari. Ini ayah kakak Sabila pagi-pagi sekitar jam 6, jam 7 ya, ini jogging sudah keliling berapa kali putaran di sini dan suasana cukup segar. Nah, ini pohon-pohonnya yang menghalangi untuk area pejalan kaki jogging tracknya ya, jadi agak sedikit tutupin jalannya, jadi kita mesti melipir ya, menghindari. Nah, ini suasana paginya seger banget dan alhamdulillah pagi ini cerah banget ya, nggak hujan, jadi kita bisa jogging. Dan lihat ikan-ikan yang ada di sana, itu ikan patin kelihatan di sana. Jadi kemarin kakak saya bilang sempat tanya di kolam ini ada ikan apa aja, katanya ada gurame, ikan nila ya, dan ada ikan patinnya. Nah, kalau bawalnya ini udah nggak ada, kayaknya bawalnya udah kosong ya, karena nggak ada yang makan. Nah, ini kita terbangin drone-nya, kita mau lihat suasana di sekitar resort kita ini. Seperti ini view-nya yang dari atas ya, untuk resort Rukun ya, Rukun Resort Sentul ini tuh. Jadi di sekitar Rukun Resort ini masih banyak pepohonan, jadi itu menambah suasana adem ya, jadi adem daerah situ, nggak terlalu panas suasana di Rukun Resort Sentul ini. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ada Hambalang, ada Gunung Gede, ada Gunung Pangrango ya. Cuma sayangnya karena kemarin resort kita cuma 2 lantai, jadi kita nggak bisa lihat penampakan gunung-gunung itu. Nah, ini suasananya, dan di depan itu pas itu ada all suite, tapi itu nggak kerekam di drone-nya ya. Dan sekarang kita mau coba mancing dulu, kita mau lihat ikannya, ikan apa aja di tempat kolam pancing ini ya. Mudah-mudahan dapat ikan besar. Sebenarnya targetnya ikan gurame, karena kakak Sabila pengen banget dapat ikan gurame, kalau digoreng enak ya, tapi ternyata yang makan ikan lain ya. Nah, ini kilang detik-detik strike ya di sebelah sana. Benar mancing dari pagi, habis jogging langsung mancing, tapi guramnya nggak ada yang makan, mungkin sudah habis ya. Jadi isinya tinggal ikan patin aja nih. Tuh ya, kalau kita pakai patin nih, pancing patin, berarti ini dasarat ya, kalau agak dalam ke bawah. Nah, ini yang makan patinnya lumayan besar ya, sekitar 600 atau 700 graman satu ekornya. Kemarin dapat 2, itu 1,4 kilo ya. 1 kilonya itu kalau nggak salah sekitar 55.000, dan kita dapat 2, jadi cukup bayar 70.000 kalau nggak salah ya, 70.000 berapa gitu, lupa kakak. Nah, ini ya, mau kita serok ikannya karena dapat ikan patin, maka kita akan coba bikin
ikan apa namanya ya, sayur kuning lah dipatin, ikan patin sayur kuning ya. Nah ini kita dapat lumayan besar ikan patinnya. Peletnya dari ini ya, dari hotel ya kita. Nah kita dapat joran juga dari sana, dipinjamkan untuk jorannya. Nah ini ikannya lumayan besar ya, tuh sekaki ayah Sabila lah, lumayan tuh. Dan setelah itu kita juga dapat lagi ikan mujair ya, sekitar 5 jari. Tapi ikan mujair cuma dapat 1, akhirnya nggak kita ambil ya. Nah ini menjelang strike ikan nilainya tuh yang lumayan besar, padahal nggak pakai lumut loh, ini pakai pellet yang disediakan dari hotelnya, dari resortnya. Tapi yang makan ikan-ikannya lumayan ya tuh. Ini dapat lumayan besar dan mujairnya ya. Kalau kakak mau mancing ya, bapaknya mancing, keluarga dan anaknya liburan, bisa banget ke resort ini. Gak akan bosan ya, karena banyak kegiatan di sini tuh ya. Ini ikan yang kita dapat kemarin seperti ini ikannya ya. Jadi sekian dulu video dari kakak Sabila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak semua yang cari penginapan resort yang fasilitasnya lengkap, ada kolam pemancingan. Bisa kakak coba nginep di resort ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dadah.